sekarang kita ngelanjut ini ke masalah yang biasanya jadi pertanyaan sedulur-sedulur semua, dan ini sebetulnya pertanyaan yang sebetulnya tidak harus ditanyakan, cuma banyak orang yang menanyakan. Kenapa yang dipilih itu harus memelihara burung perkutut, Mbak? Bukan burung yang lain gitu. Ya, nun sewu, kalau di sini kita lihat Mas Wiji salah satu pecinta binatang ya. Binatang apa saja itu sudah pernah dipelihara oleh Mas Wiji lah. Bahkan setahu saya sekarang Mas Wiji itu juga memelihara iguana, memelihara burung apa ya Mas, yang bisa dilatih buat terbang, nanti dipanggil balik lagi, apa namanya Mas? FF ya? Burung keket, betul. Nah itu burung keket. Dan juga istilahnya pernah juga memelihara ular, pernah juga memelihara anjing, dan juga istilahnya jadi perawat-perawat binatang. Dan sebelum memelihara, akhirnya memutuskan untuk memelihara perkutut, Mas Wiji juga kan memelihara burung ocean. Sampai pada akhirnya memutuskan untuk memelihara burung perkutut. Nah ini, tapi untuk Mas Wiji ditahan dulu ini. Saya kepengen ke Mbah Rusin dulu ini. Mbah Rusin itu sebagai pecinta anggungan ini, yang nun sewu saya belum tahu persis tadinya Mbah Rusin itu sukanya apakah burung ocean atau memang begitu jatuh cinta terus ke burung perkutut atau bagaimana ini Mbah Rusin. Mungkin bisa diceritakan ini buat sedulur-sedulur pecinta channel Perkutut Peksi Klangenan ini, monggo. Ya, saya suka anggungan udah dari semenjak diasuh sama Mbah, semenjak sampai sekarang ini saya masih suka sama anggungan. Perkutut mungkin kali ini atau belum ada ininya, Belum ada hokinya. ya. Jadi kali ini tadi ya dapat. Belum dapat ya Mbak. Ya. Tapi kan tidak menutup kemungkinan semangat untuk memelihara burung anggungan tetap ya Mbak ya. Ya, itu masih semangat. Masih semangat lah ya, walaupun istilahnya untuk kali ini belum beruntung lah atau belum hoki ya. Nah ini kan tadi Mbak Rusin menyampaikan dari kecil sebetulnya sudah sering melihat ya si Mbah itu memelihara burung anggungan gitu sampai besar. Kan ini saya juga yakin bukan karena ikut-ikutan gitu, karena istilahnya kalau yang namanya pecinta hewan itu biasanya juga hewan apa saja dipelihara kan gitu kan. Tapi kok Mbak Rusin terus keputusannya kok tetap burung perkutut atau burung anggungan gitu loh. Itu apa itu Mbak? Ya, Sebabnya apa? Suka aja, karena ada klasiknya juga di Ada klasiknya ya Mbak. bisa untuk mengendalikan diri juga karena sasarannya begitulah. Iya iya. Perkutut. Perkutut ya betul sedulur-sedulur, jadi memang memelihara burung perkutut itu butuh apa namanya ya, butuh kesabaran, butuh ketelatenan, apalagi kalau perkutut Jawa ya Mbak, biasanya jauh lebih jauh lebih membutuhkan perawatan ya dan kesabaran ya betul. Nah kalau sekarang ada berapa perkutut yang dipelihara oleh Mbak Rusin? Oh ada itu Mbak, Sekitar Ada. berapa ekor Mbak? 16 ekor. 16 ekor. Iya. Perkututnya Perkututnya. mungkin ada puter, ada deruk Mbak? Nggak ada. Nggak ada ya? Iya. Kebetulan itu ada di sebelah itu punya Mbak. Oh punya Mbah mertua. Iya, iya. Berarti sementara ini yang dipelihara oleh Mbak Rusin khusus untuk perkutut ya, ada 16 Iya, ekor ya. Ya ini menarik sekali sedulur-sedulur, jadi memang rata-rata pecinta perkutut itu punya cerita yang menarik yang bisa dibagi untuk sedulur-sedulur semua. Nah ini sedulur SKMC juga alhamdulillah sedulur-sedulur itu selain memang memelihara perkutut dengan cara membeli, juga di sini dengan cara memikat atau mencari sendiri ya. Nah di sini termasuk Mbah Hayat juga sering memikat sendiri atau jaring sendiri
Nah, di sini ada Mbah Caswin juga sama memikat atau menjaring, terus Mbah Timin juga sama memikat atau menjaring. Lah ini nun sewu. Mungkin bisa juga dibagi untuk dulur-dulur pecinta channel Perkutut Peksi Klangenan ini di sore hari ini. Kira-kira kalau untuk saat ini, jika dilihat di alam gitu, perkutut-perkutut yang panjenengan biasa cari itu sudah mulai sedikit apa masih banyak sih? Mau diwakili Mbak Timin? Sudah mulai sedikit. Sudah mulai sedikit ya. Karena saking banyaknya orang Mencari perkutut. juga minat perkutut lumayan besar. Semakin banyak ya, atau peminatnya semakin membludak kan ya. Iya. Nah biasanya kalau mencari burung perkutut itu di wilayah mana saja Mbak Timin? Kalau saya nyampe makam Bung Bina Kaliangin Ya. nyampe makam sini Triti Praliman, Oh, Titik Wetan ya. ya nyampe Sugian pernah, Sampai ke Sugian. ya di sekitar sini Kabupaten juga. Cilacap lah ya istilahnya, atau di istilahnya kota Cilacap mawon Iya. kan. Nah itu biasanya nun sewu. Apakah selalu dapat Mbak kalau nyari perkutut itu? Nggak mesti juga. Nggak mesti juga, Iya, ya. kadang-kadang ya dong. Kadang-kadang sama sekali tidak dapat ya. Terus ngomong-ngomong udah berapa tahun Mbak pikat atau mencari perkutut jenengan? Ya sekitar 1 tahunan. 1 tahunan ya. Begitu 1 Sama tahun terakhir Mbak Hayat. sama Mbak Hayat ya. Mbak Caswin. Mbak Caswin juga. Lah Mbak Caswin nun sewu. Kan memikat juga kadang-kadang nyaring juga ini ya. Itu biasanya apa dipelihara sendiri atau juga ada yang dijual Mbak? Atau justru malah nun sewu Mbak Caswin, aku tuh boleh gitu loh, karena pesanan orang kayak gitu, atau gimana Mbak? Ya ada ini ya, ada yang dijual, ada yang dipelihara. Kalau ada yang mau ya jual langsung. Jual langsung gitu ya Mbak ya? Iya. Dengan pasaran lah, jual pasaran. Jual harga pasaran saja lagi. Ya ini sedulur-sedulur, jadi memang bisa dikatakan komplit sekali nih untuk sedulur-sedulur SKMC yang punya kesenangan serta punya hobi yang sama. Ada yang mungkin seperti Mas Wiji, saya, mungkin Mbak Rusin, Mbak Ngadiono gitu kan, mungkin nggak bisa nyari ya, kita cuma bisa beli gitu ya. Tapi kalau Mbak Timin, Mbak Hayat, Mbak Caswin kan bisa nyari sendiri ya. Bisa nyari sendiri, jadi istilahnya bisa untuk apa, untuk kelangenan sendiri ketika istilahnya kepengen gitu ya. Ini kan kadang-kadang begini Mbak, ada orang yang burungnya lepas gitu ya, burungnya lepas. Pernah nggak dimintain tolong istilahnya untuk memikat atau menjaring burung yang lepas itu Mbak? Ya pernah. Pernah juga gitu. Nah itu terbatas perkutut atau burung yang lain juga Mbak? Perkutut. Khususnya perkutut lagi ya? Mas Yasmin juga pernah Mbak kayak gitu ya? Mintain tolong ya? Ya, Iya. kabarin kalau ada yang lepas. Dikabarin kalau ada yang lepas untuk nyari gitu ya. Aku ini. Oke, dulu ini sesuatu yang memang apa namanya bisa dikatakan menarik ketika pecinta sekaligus bisa mencari burung yang dicintainya secara langsung dari alam. Mungkin suatu kepuasan tersendiri. Ini sedulur-sedulur, yang terakhir ini pertanyaan saya, kan kadang-kadang sedulur-sedulur memelihara perkutut itu kan suka ada nilai plus-plusnya selain suara, selain anggungannya, selain mentalnya, tapi juga misterinya gitu ya. Karena saya juga yakin yang namanya perkutut itu adalah burung misteri. Karena di rumah nggak cordor, ini contohnya begitu digawa kegantangan, dilalat terus diam 1000 bahasa, atau istilahnya mentalnya tidak keluar. Nah, itu saya katakan itu juga sudah menjadi misteri yang tadinya baru dapat dari alam, katakanlah tidak terlihat katurangganya, tapi
begitu sampai di rumah terus katurangganya kelihatan. Nah ini kan juga misteri ya, walaupun sebetulnya yang namanya katuranggan itu sudah dari sononya memang ada, cuman mungkin tidak terlihat waktu itu. Pada saat di rumah semakin dipelihara baru dia memperlihatkan katuranggannya. Nah ini mungkin monggo di sini siapa yang pernah punya cerita atau pengalaman terkait masalah perkututnya yang istilahnya misteri. Nah ini sebelumnya saya sedikit sampaikan sedulur-sedulur bahwa ada sebetulnya dulu sedulur SKMC yang pernah memelihara perkututnya itu misteri gitu ya. Cuman nun sewu sampai hari ini memang belum kerso untuk menceritakan secara gamblang ini di sini. Nah, beliau Mbah Kadiono mungkin bisa disampaikan Mbak garis besarnya atau clue-nya Mbak sebelum yang lain juga cerita Mbak memelihara burung perkutut misteri itu dulu Mbak. Tunggu Mbak. Teman-teman yang baru memelihara burung perkutut itu saya pesan itu ya berhati-hati kalau memilih burung. Masalah burung perkutut itu sendiri itu ada ciri matinya. Nah, selain untuk anggungan itu ada ciri matinya. Jadi teman-teman kalau yang belum tahu ada ciri matinya itu lebih baik ya pilih burung yang bunyian aja lah kalau buat gantangan itu. Kalau menurut saya itu ciri mati itu biasanya itu kalau nggak cocok itu mengganggu keluarga. Itu saya pernah itu sampai saat ini masih punya itu burung yang ada ciri matinya Mbak. Yang dulu saya punya dua itu songgoratu. Songgoratu itu ciri burungnya ada jambulnya, tapi jambul putih. Jambul putih ya. Jambul biasa itu jambul putih. Nah itu ciri matinya itu kalau menurut saya itu berubah ular. Ya sampai saat ini masih bisa berubah ular Pak. Iya. Tapi ternyata ada yang suka, jadinya kita tak jual. Jual ya harga mahal 2,5 juta. Ya, alhamdulillah itu. Ya cara orang Jawa itu mahar ya, alih rawat lagi gede, tapi mahar ya, ada maharnya 2,5 juta satunya. Jadi dua itu jadi semuanya. Ya yang saat ini saya rawat itu masih ada yang ciri mati itu cekudur songgoratu, terus perkutut buntel majid, terus derajat derajat ya mas derajat ya itu nanti ya buat pertarungan ya juga bisa untuk gantangan selain untuk ciri mati nanti yang untuk anggungan ya juga bisa. Tapi kalau teman-teman belum bisa memelihara seperti yang saya katakan tadi yang ada ciri matinya lebih baik jangan dulu lah ya. Jangan ya. Biasanya mengganggu sih yang mengganggu. Jadi lebih baik nggak tahu nggak tahu. Tapi kalau memang itu mengganggu ya lebih baik dikasih yang nggak tahu atau minta apa ya petunjuk gimana caranya untuk merawat yang burung ada ciri matinya. Ada ciri matinya. Nah itu nun sewu Mbak, kalau boleh tahu dulu pada saat membeli memang sudah tahu itu ada ciri matinya atau tidak tahu Mbak? Kalau saya kalau melihat burung yang ada ciri matinya ciri-ciri yang utama itu kalau burung itu dipegang itu pekik itu Tidak lah tidak anteng ya. anteng. Terus kedua ciri-cirinya itu badan panas. Betul. Badan burung itu panas. Itu ciri-ciri yang ada ciri matinya. Jadi walaupun belum terlihat, mungkin dari istilahnya geramakan rasa gitu lah ya Mbak. Geramakan rasa atau ciri-ciri dari perilaku burung itu bisa dijadikan acuan kalau burung ini biasanya punya ciri mati. Ya. Itu khususnya burung lokal Pak. Lokal crossing. Kalau crossing itu nggak ada ciri matinya. Tapi tidak menutup kemungkinan burung-burung crossing Parna atau Bangkok juga mungkin dalam tanda kutip
ada yang punya cerita atau ada misterinya gitu ya Mbak. Walaupun istilahnya tidak sesering burung-burung perkutut lokal. Matur nuwun Mbak Ladiono. Mbak Ayat atau Mbak Timin ini kan kadang-kadang kalau mencari di alam gitu kan, kadang-kadang suka ada burung yang aneh-aneh ya gitu kan, biasanya kan gitu. Pernah nggak ngalamin pengalaman seperti itu Mbak dalam mencari? Mbak Timin gitu. Belum pernah ya, belum pernah. Saya sendiri. Bahkan yang sudah saya dapat pun belum pernah. Belum pernah ya. Walaupun itu dari alamnya istilahnya belum pernah ya. Kalau Mbak Hayat mungkin Mbak udah pernah belum Mbak? Sampun ya? Pernah. Gimana Mbak ceritanya Mbak? Nggak pasti kena. Kalau ada tapi kan nggak mau kena. Tidak selalu kena gitu ya. Iya. Mbak Casmin pernah nggak Mbak? Belum pernah. Belum pernah malah ya, alhamdulillah ya. Kalau saya dulu punya pengalaman tapi teman ini yang menceritakan kepada saya. Jadi dia pemikat, dia memang pemikat tapi bukan pemikat burung perkutut. Nah cuman ketika dia mikat atau masang jaring, itu jaringnya dia itu kelewatan burung perkutut dan lolos dari jaringnya. Dia itu punya kepercayaan hari itu dia tidak akan pernah dapat burung. Nah ini sudah dibuktikan oleh dia berkali-kali gitu. Bahkan istilahnya dia pernah bercerita kepada saya, ketemu dengan saya akan berangkat nyari burung, tapi dalam hitungan menit kurang lebih 45 menit atau dia sudah pulang lagi dan alat-alatnya dibawa lagi. Saya tanyakan, hari ini saya apes baru masang jaring, tahu-tahu ada burung perkutut lewat tapi lolos. Nah padahal dia itu pemikat burung ocean yang kecil gitu. Jadi kalau dipikir secara nalar, seharusnya burung perkutut ketika melewati jaringnya dia itu pasti kena jaringnya, tapi ini lolos. Makanya dia dari pengalaman itu dia mengatakan, ini hari ini aku mesti apes nggak dapat burung, akhirnya dia pulang. Nah itu jadi sesuatu yang menarik juga buat saya ya. Lagi-lagi ini tidak ngomong bahwa itu adalah sesuatu yang bisa dijadikan kepercayaan ya, tapi semua kan memang saya yakin ciptaan Gusti Allah itu pasti ada sesuatu yang nyata dan ganjil atau tidak nyata kan. Kalau cerita-cerita yang lain mungkin setelah memelihara Mas Wiji pernah nggak? Jenengan kan burung kan juga banyak, nggak cuma burung perkutut, burung yang lain mungkin pernah ada. Intinya yang penting hatinya senang. Hatinya senang gitu aja lah ya. Jadi tidak perlu dipikir sing angel-angel lah ya. Kalaupun burungnya terus nyalawadi ya istilahnya dinikmati saja gitu lah ya, selama tidak mengganggu ya. Ya baik sedulur-sedulur, itu tadi obrolan panjang lebar kita bersama seluruh sedulur-sedulur SKMC yang alhamdulillah hari ini baru saja pulang dari acara menggantang di Adiraja di Pala, dan alhamdulillah banyak dapat piala dan piagam. Harapannya ke depan untuk sedulur-sedulur SKMC semoga tambah sukses, tambah maju, dan burung-burungnya juga tambah moncer. Untuk yang belum juara tetap semangat, jangan berkecil hati, moga-moga di lain kesempatan, di lain waktu bisa jadi juara. Tetap nguri-uri budaya sedulur-sedulur, tetap memelihara perkutut dan juga memeliharanya dengan penuh kasih sayang dan juga rasa senang, biar burung perkututnya juga segera nyawiji dengan yang memelihara. Baik sedulur-sedulur, itu saja obrolan kita sore hari ini bersama dengan seluruh sedulur-sedulur SKMC atau sedulur Kumania Cilacap. Salam sedulur sing nyamedulur, merga peksi dadi nyawi.